Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini adalah sebuah judul kerasnya azab bagi pelaku maksiat. Apa tadi? Pelaku maksiat. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa maksiatnya nih? Maksiat menggambar, musawwirun. Apa musawwirun? Menggambar. Sawwara. Ada ayatnya enggak? Allazi yusawwiru fa ahsana suwarakum, ya. Surah apa itu? Surah At-Taghabun, coba tengok. Ada enggak surah At-Taghabun itu punya? Kenapa orang menggambar itu dahsyat sekali azabnya? Karena dia membuat-buat atau bisa juga dikatakan mengolok-olok ciptaan. Gambar itu kan seperti gambar. berapa? Ayat 2 kalau tidak salah, 2 dan 3. Wallazi. Ya, wallazi khalaqakum faminkum kafirun. Lanjutkan terus, apa lagi? Wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Terus Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ayat berapa tuh? Wa ilaihil masir, ya. 3. Ayat 3. Ya, jadi yang musawwirakum itu al-musawwir itu adalah Allah. Berarti dia mengolok-olok Allah. Allah menciptakan, menggambar, membentuk gambar face. Dia membentuk gambar face pula. Ada tak orang mengolok-olok? Seperti kepala orang, badannya sapi. Ada itu kan sapi berkepala orang. Dulu ada orang mendemo presiden, ya, badannya badan kerbau, mukanya muka presiden yang di demonya. Nah, itu kan mengolok-olok ya. Coba ayat 3 tadi lagi apa? Wallazi khalaqas samawati wal arda. Khalaqas samawati wal arda. Apa lagi? Bil haqqi wasawwarakum. Siapa yang sawwarakum? Apa arti sawwar? Apa itu? Dia membentuk, menggambar, ya, menciptakan bentuk. Itu dia. Atau menggambar. Huwallazi sawwarakum wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk gambar kita, kemudian membaguskan potongan kita. Lalu manusia yang menggambar mengolok-olok, ada ya? Karena dia nggak suka dengan seseorang, dibikinnya kepalanya sapi, kepalanya kerbau. Kepalanya kepala orang yang dia olok itu, yang dia benci, badannya badan kerbau. Pernah dengar enggak? Orang berbadan kerbau enggak? Tujuannya apa? Tujuannya mengolok-olok, membenci. Ada dulu gambar Presiden SBY diolok-olok oleh tukang pendemo, mungkin karena dia bodoh. Atau yang lain-lain. Di zaman kebebasan ini, kebebasan berpendapat, ekspresi,
Semuanya dibebaskan, kebebasan, kebablasan ya. Jadi itulah bahaya orang yang menggambar. Menggambar itu sama dengan kezaliman kepada Allah. Siapakah yang lebih zalim dalam sebuah hadis ada juga. Siapa yang lebih zalim? Orang-orang yang sengaja membuat gambar seperti apa yang digambar oleh Allah dengan tujuan melecehkan, meremehkan, mengolok-olok seseorang yang dibikin Allah itu. Ya seperti itulah. Gambarnya mukanya orang, badannya kerbau atau sapi atau monyet atau kecoa, atau dibentuk badannya seperti badan apa modelnya, orang kurus, orang buncit lagi kan. Itulah bahayanya menggambar. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti siapa dia? Musawwirun, makhluk yang menggambar makhluk bernyawa." Tapi kalau pemandangan di zaman Nabi, ketika Nabi berbicara tentang kerasnya, bagaimana ya Rasul, saya ini tukang gambar, bagaimana? Apa jalan keluar dari Nabi? Ya, apa solusi orang yang profesinya menggambar? Terus kalau memang kamu menggambar, gambarlah gambar pemandangan boleh, asal bukan gambar manusia makhluk bernyawa. Itu. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat seorang laki-laki yang membunuh nabi, qatala nabiyyan, orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi dia. Nabi yang membunuh dia. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh nabi atau dibunuh nabi itu adalah manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Kemudian siapa lagi? Musawwir, musawwiru, orang-orang yang menggambar. Kemudian siapa lagi? Yusawwirut tamasil, orang yang gambar patung-patung. Patung-patung yang membentuk patung disembah, berhala-berhala itu. Berhala yang disembah kan dibentuk itu. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang paling keras azabnya. Siapa lagi tadi? Orang yang membunuh nabi. Siapa lagi? Orang yang dibunuh nabi, membunuh dan dibunuh nabi itu adalah orang yang paling keras azabnya. Ya, ini hadis hadis di Sahihul Jami' nomor 1011. Orang yang membunuh nabi, dibunuh nabi, orang yang menggambar patung, orang tukang gambar makhluk bernyawa itu adalah paling keras. Kalau yang nomor tadi yang di atas itu Sahihul Jami' 1559. Musawwirun aja, ya. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwiruna. Sesungguhnya manusia yang sangat keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah tukang gambar. Hadisnya Sahihul Jami', di Sahihul Jami' karangan Syekh Al-Albani. Ya, nomor 1559. Azab orang yang menyiksa manusia di dunia. Apa azabnya? Orang yang menyiksa manusia nanti di akhirat nanti juga disiksa
dari Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid berarti panglima perang nih. Pedang Allah, Saifullah nih, pedang terhunus Allah nih. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda katanya. Ya, dari Khalid bin Walid. Ada juga Khalid bin Walid meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi ya. Apa kata Khalid bin Walid? Rasulullah telah bersabda, kata Khalid. Dia mendengarkan Rasulullah bersabda. Rasulullah telah bersabda, kata Khalid bin Walid. Tidak ada mendengarkan. Kalau mendengarkan ya langsung itu paling keras, paling lebih kuat lagi hujahnya kalau sami'tu katanya ya. Tapi kalau Rasulullah bersabda saja, bisa jadi dia mendengar dari orang juga, ya kan? Nilainya di bawah sami'tu dia. Inna min asyaddan nas, min asyaddin, karena dia huruf jar jadi majrur. Inna min asyaddin nasi, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya, asyaddahum azaban linnasi fid dunya. Siapa manusia yang paling keras azabnya itu? Adalah orang yang paling keras, mereka yang menyiksa dengan sangat hebat manusia di dunia. Jadi orang-orang yang disiksa olehnya dengan siksaan yang pedih kayak PKI itu PKI itu sangat hebat sekali, dia menyiksa para kiai, para santri ya, para jenderal disiksa. Nah, orang seperti ini orang yang lebih keras pula dia nanti. Jadi dah empat ya, orang yang paling hebat siksaan dia kepada manusia di dunia, nanti di akhirat akan lebih keras juga dia mendapat azab yang lebih keras juga. Al jaza min jinsil amal namanya. Balasan sesuai dengan amalannya sendiri.